Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Doaku selalu menyertai Anda semua, apapun situasi hidupmu. Percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar, setelah Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, mereka kembali dan menceritakan kepadanya segala keajaiban yang mereka lakukan karena perutusan yang datang dari Tuhan. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi ke tempat yang sepi agar kalian bisa beristirahat." Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam kehidupan kita juga melakukan tugas dan perutusan yang dipercayakan Tuhan kepada kita masing-masing. Kadang kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kadang kita sibuk dengan pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita terlalu sibuk dengan semua hal yang terjadi dalam pergumulan hidup kita masing-masing. Hari ini, Tuhan mengajak Anda dan saya berhenti sejenak dari pekerjaanmu, dari kesibukanmu. Lalu carilah tempat yang sepi agar engkau dapat beristirahat. Saya membayangkan tujuan Yesus mengajak para murid ke tempat yang sepi supaya mereka beristirahat dan mereka bisa menimba kekuatan dari Allah Bapa di surga supaya mereka dapat terus melakukan perutusan yang dipercayakan kepada mereka. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah di balik setiap kesibukan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita masih mau menarik diri ke tempat yang sepi, lalu mendekatkan diri kita dengan Tuhan, lalu mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita masing-masing? Mendekatkan diri kita di tempat yang suci kepada Tuhan membuat kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dengan mendekatkan diri kita di tempat yang sepi kepada Tuhan,
kita mengumpulkan kembali kekuatan-kekuatan yang berasal dari Tuhan, yang akhirnya boleh kita keluarkan kembali untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat baik-baik Bapak Ibu, adik-adikku yang terkasih, orang tidak bisa memberi sesuatu kepada orang lain kalau dia tidak punya sesuatu. Kita dapat memberikan satu peneguhan kepada orang lain, kekuatan dan kesaksian hidup kepada orang lain, kalau kita juga mau menarik diri, lalu memberikan hidup kita kepada Tuhan, membiarkan Tuhan mengisi kita dengan kekuatan-kekuatan yang baru. Dan dalam keheningan kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup Anda dan hidup saya dalam mengikutinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, ajakan Yesus kepada para muridnya untuk mencari tempat yang suci, sepi, supaya mereka mendapat kesendirian, kesempatan untuk bertemu dengan dirinya, kesempatan untuk mencintai dirinya, mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelebihannya. Beristirahat sejenak merupakan nasihat yang tetap aktual sampai saat ini dari Yesus bagi kita semua. Sehingga dewasa ini, sekalipun kita sibuk, kita tetap punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kesunyian dan istirahat adalah momen untuk menguatkan batin kita, mengolah diri kita, menimba inspirasi serta kesegaran baru di tengah-tengah pekerjaan dan kesibukan dan tanggung jawab kita sehari-hari. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita masih punya waktu untuk bersama dengan Tuhan. Maka mari saya mengajak kita semua, di balik setiap kesibukanmu, kita jangan pernah lupa untuk menimba kekuatan dari Tuhan. Kadang saya merenungkan, saya melihat dengan mata saya sendiri. Kadang orang sibuk sekali dengan HP-nya, tekan HP, senyum sendiri, sibuk-sibuk sendiri. Lalu orang lupa memberi waktu untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka. Lalu orang lupa memberi waktu untuk Tuhan karena sibuk menelpon orang, sibuk telepon, sibuk main game. Lalu orang lupa untuk memberi makan jiwanya dalam kesepian dan kesendirian hidupnya. Makanan jiwa paling murah Maria adalah cinta dan perhatian. Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita melayani orang lain, kita juga harus pertama-tama kembali ke diri kita, juga melayani diri kita. Mencintai diri kita agar kita dapat melayani dan mencintai orang lain dalam kehidupan kita semua. Maka mari Bapak, Ibu, adik-adikku yang terkasih, kita selalu meluangkan waktu kita sejenak di hadapan Tuhan. Entah dalam doa-doa pribadi, entah dalam adorasi, entah dalam perayaan Ekaristi. Kita timba kekuatan baru dari Tuhan, dan kita bawa kekuatan baru dari Tuhan untuk mewartakan cinta dan belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan meresapi firman Tuhan yang meneguhkan iman kita, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kepercayaan-Mu kepada kami dengan tugas-tugas kami. Semoga dalam kehidupan kami terus melayani Engkau dengan setia. Mampukan kami agar di balik setiap kesibukan kami masing-masing Tuhan, kami terus mencari Engkau, menimba kekuatan baru yang berasal daripada-Mu, agar kami dapat berbagi kepada orang lain. Jauhkanlah kami semua dari sakit dan penyakit, dari segala gangguan roh-roh jahat, dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami tetap setia dalam melayani Engkau.
Berkatilah orang-orang Tuhan yang saat ini sedang mengalami ketakutan dan keputusasaan. Semoga Engkau sang kekuatan kami tetap mendampingi mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.